kosong Pak Minggu. Oh. Iya, urusan aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalisa. Seperti biasa, hari Kamis jam 9 malam kita datang ke hadapan kalian di YouTube channelnya Jurnalisa untuk menghadirkan cerita-cerita yang seru atau penelusuran-penelusuran yang seru dan kisah-kisah misteri yang seru untuk kalian. Nah, ini ada pengecualian. Biasanya kita nggak pernah menampilkan dua tema atau dua cerita sekaligus atau berulang-ulang. Nah, malam ini berdasarkan permintaan kalian yang terus-menerus kasih komen, terus nge-DM kita di medsos lain dan lain-lain yang meminta cerita Uwi Tamsil part 2. Dimana pada part satunya itu kemarin kita tuh nggak komplit, nggak ada Angga, terus nggak ada Dimas juga yang bisa menggambarkan gitu. Makanya kita bikin lagi di sini part 2-nya, tapi walaupun dengan cerita yang sama. Kalau misalkan kalian baru tahu atau baru dengar ceritanya dan baru lihat episode ini, nih kita kasih lihat lagi videonya Teh Uwi Tamsil sekali lagi. Di sini juga Angga bakal ngeliat lagi ceritanya seperti apa. Silakan menonton kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Uwi Tamsil. Di sini aku pengen ceritain tentang rumah yang aku tinggali selama 2 tahun kemarin. Pada tahun pertama kami pindah, sebenarnya gangguan-gangguan itu sudah ada. Tapi tidak kami pedulikan, alias kami cuekin aja. Nah, selama 6 bulan terakhir sebelum kami pindah, gangguannya mulai intens. Mengganggunya pun bukan hanya malam hari, tapi pagi, siang, dan sore juga. Dan yang bikin kita di rumah itu gak ngerasa halu, karena kejadian-kejadiannya itu malah muncul saat kita lagi rame di rumah, alias kita melihat dan mendengarnya sama-sama. Awalnya kita di rumah itu masih bertahan dan mau memperpanjang masa kontrak kami di situ. Tapi karena gangguannya sudah sampai menyakiti fisik anak saya, akhirnya kami memutuskan untuk pindah saja. Belakangan baru kami ketahui bahwa sebelum kami menempati rumah itu, salah satu penghuni sebelumnya ada yang meninggal di salah satu kamar di rumah itu karena sakit. Belum genap seminggu setelah pemakaman, keluarganya yang lain langsung pindah. Kemudian kosong kurang lebih 3 tahun. Lalu kemudian aku dan keluargaku yang tempatin rumah itu. Rumah kontrakan itu letaknya paling ujung di perumahan itu, dibatasi dengan tembok. Di sebelah tembok itu kebun pisang. Sosok-sosok yang paling sering eksis itu wujudnya seperti nenek-nenek, sosok perempuan seperti nenek-nenek, sosok perempuan yang seperti laba-laba yang suka berlari di tembok dan kepalanya bengkok seperti patah. Sosok anak kecil, dan sosok laki-laki tinggi dan besar. Sudah berkali-kali kami di rumah mengundang Ustadz buat datang dan membantu kami. Tapi selalu batal, karena tiap mau datang, pasti Ustadznya berhalangan. Anaknya kecelakaan lah, ibunya sakit, dan lain-lain.
Dan anehnya lagi, semakin kencang ibadah kami di rumah, malah semakin ada aja gangguannya. Oh iya, sekitar 3 bulan sebelum kami pindah, kami memutuskan untuk masang CCTV karena jujur saja, kami pun penasaran. Berikut aku kirim video-video yang tidak sengaja terekam di handphone maupun CCTV. Setelah beberapa minggu kemudian, aku baru sadar satu hal. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Lagunya Oh Mr. sok Sun, budak na tonton. Oh, oke. Oh iya. Udah langsung merinding lah ya. Kenapa? Buat hitam. Oh, canggih. Kayak ngobrol. Canggih pisan sih ya. Untungnya sih ya nggak tadi dia. Sepeda. Enggak, tapi Pas gangguannya di masih dia. cuma. Nah, cara pas itu kan ke rumah tuh, pas sudah tayang kemarin. Ini ngobrol ya. Kontak fisik yang sebelumnya aku ceritakan yaitu kadang dalam beberapa hari dalam seminggu. Setiap Aira, anak saya selesai mandi sore, lehernya merah-merah seperti terlihat bekas dicekik. Yang kalau disentuh itu rasanya panas. Berikut videonya. Iya nak. Sakit. Iya nak sakit nak. Udah. Kejadian ini waktu itu sekitar pukul 7.40 pagi. Aira sudah mandi dan siap-siap mau ke sekolah. Saat itu aku di kamar sedang mengganti baju dan mau videoin Aira karena dia lagi lucu karena cemong-cemong sama bedak.
Awalnya aku masih fokus ke Aira dan belum ngeliat apa yang aneh. Keadaan saat itu badanku langsung kaku gak bisa gerak waktu sadar ada yang aneh. Baru setelah itu aku matikan video dan melihat ke belakang dan gak ada apa-apa. Iya apaan tuh Aira? Dan cheese. Nah, udah lihat kan? Udah lihat lagi videonya. Ini khusus buat yang belum lihat videonya ya. Jadi buat kalian yang belum udah lihat ya udah jangan marah-marah, di skip aja kan gampang. Nah, tadi tuh pada saat kalian nonton kan Angga sama Dimas juga nonton. Walaupun sebelumnya waktu video yang kemarin tayang itu Angga dan Dimas juga udah nonton sebenarnya gitu. Cuman sekarang lebih detail lagi. Nah, mungkin gak cuma aku doang yang penasaran tapi teman-teman yang nonton episode kemarin itu gimana sih reaksi AA waktu nonton itu? Kesel sih. Kesel katanya guys. Melihat saudara-saudaranya bubuk ya. Iya, yang pertama ya lihat saudara-saudara naon sih dicarikan juri gitu. Waktu itu aku sama siapa? Kita mau berani ya? Iya kan perasaan kan Kita sama siapa kan bareng-bareng. oh nggak bisa. Nggak bubuk deh. Enggak, biasa aja ya. Segan. Dan nggak sedikit yang bertanya katanya, kalian nggak apa-apa udah diancem kan sama hantunya katanya. Masih hidup. Tong sompral sih teh. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya Allah, diberi kesehatan dan bisa puasa. kami sih tidak merasa diganggu ya sebenarnya sampai sekarang. Tapi banyak banget yang nanya. Terus ada juga yang request katanya, wah kayaknya seru nih kalau ada Angga sama Adimas soalnya bisa digambarkan si sosok hantunya gitu. Cakep. Dan atau mungkin ada solusi nih dari mereka. Enggak sih dari Dimas, dari AA. Ada solusi desa. Semua pasti ada solusi. Selalu ada solusi. Tenang aja. Dan ini yang pasti kenapa alasannya jadi bikin lagi nih, karena kita sempat dapat pesan lewat Pak RT nih, katanya Teh Uinya sendiri menghubungi Pak RT setelah episode itu tayang dan bilang kalau setelah malam itu anaknya mulai nangis-nangis lagi. Padahal lokasinya tuh udah pindahkan dari rumah itu. Nangis-nangis lagi, terus udah gitu mereka merasa terganggu lagi gitu. Dan Teh Uinya sempat bertanya, sebenarnya kita ngapain sosok-sosok itu sih gitu? Apakah dengan adanya cerita itu di Jurnarisa mereka merasa terganggu dan kembali mengusik atau kenapa gitu. Makanya hari ini pengen dibahas lagi khusus bersama Angga dan Dimas. Jadi yang 4 ini silahkan meninggalkan arena Dengan berat hati ya udah nggak apa-apa. Bisa gimmicknya ya. Udah nonton kan? Udah. Kayak gimana? Terus Dimas juga udah mulai menggambar nih yang tadi dia lihat di videonya Teh Uwi. Nah, mungkin aja udah lihat apa yang kita lihat kemarin di episode sebelumnya. Ada beberapa hal yang pengen ditambahkan nggak dari itu? Sebenarnya mah kenapa pengen ngobrol lagi ini teh? Soalnya kan pertama ngelihat anak kecil teh digitu-gitunya. Itu saya nggak tega pisan. Terus ya pengen tahu apa maksud yang mereka kerjain sampai di rumah ada macam-macam gitu teh, ya pengen tahu aja. Oke. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya kita mah kemarin tidak coba mengusik mereka sebenarnya, hanya mencari tahu apa yang ada di situ tanpa kita sebenarnya tidak merasa memberi solusi kemarin gitu. Oke. Ya, karena nggak bisa. Setidaknya kita mencoba. Malah balik dimarahin. Naon tidak kumaha dimarahin? Apa sih? Nanonan sih. Lain eta mah. Ya tinggal lewe kayak balik. Oh, bukan yang sebelumnya teh. Kumaha? Yang sebelumnya. Ntar aja lihat di video sebelumnya ya. Ya sebenarnya mah bukan sok-sokan mencari solusi biar nggak terjadi itu lagi, enggak lah. Orang Simba yang punya rumahnya juga nggak minta dia apa-apain kan. Cuman saya pengen tahu aja kenapa sampai ke anak kecil sampai kayak gitu. Oke. Karunya budak teh gitu nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba merah nangis-nangis gitu, aku khawatir pisan. Terus kan kondisinya kemarin pas
video yang dikirimin tuh TW-nya masih tinggal di situ. Sekarang aku udah pindah sebenarnya. Oh, udah nggak tinggal di situ? Iya udah nggak tinggal di situ, tapi kenapa masih malah lebih iya. kan? Punten diangkat deui. Yang terang kumaha cing. Bulan. Sami abdi sareng sanes. Yang kamari abdi teu pendak kayak ieu. Hayang terang, hayang silaturahmi, hayang terang sepuh teh saha. Guys kamar. Mau nggak nabi minta aja. Hayang terang, mending sepuh teh mending galak budak nih gitu. Bulan. Mau neangan dahar mending aja aku gitu. Batu deh gitu karunya tuh. Nggak bisa gitu. Maksudnya? Nggak bisa dicongkok jadi congkok. Tapi gening teu bisa-bisa. Pan usaha. Ulah tuh karunya budakna. Urang mah karunya ka budak hungkul. Kolonna. Gaya bisa. Di dahar cenah budak. Mana menurut? Nah, betengan dahar didinya sih. Tumpuan aja. Mana cicing lagi? Topan gua ini. Oh, didinya tenges lila cicing didinya. Hah? Wah, asa anyar. Can lila tuh kudu teu bisa ini cicing didinya tuh gitu. Hah? Oh, nu baraban deui meureunnya. Oh, nu maraban deui. Cik kayaknya di mana didinya tentu kudu ngomong maksud deui. Hah? Irinya. Mimitina di mana ya? Oh, gitu kan. Tuh kudu ngomong kan main. Udah ngadongeng. Dulu barang siar kadinya. Bisa memehna. Geus kitu teh bisa indit. Jangan dahar sorangan. Nu aya di geureuyan gitu. Kamari nah ganggu deui cen. Nya. Kamari ngadongeng deui budakna diceureuh. Kusaha? Waduh, ini hebat gitu. Mun geus aya janji mah urusan dirinya. Aya janji henteu? Hah? Henteu? Ulah karunya. Indung bapak lagi nyaho. Keganti nama. Hah? Keganti. Lain urusan urang lain mah teu nitah neangan gantina. Kira kudu neangan gantina. Ngan mangarunyakeun eta budak. Terus naon deui sih ceritanya? Diganggu. Waktu itu mah bekas Itu kan kayak ditutur. ekstrim di WC suara. Ya anak buahna. Loba deui cing dirinya teh loba. Heh. Soalnya kemarin pas datang tuh nggak sendirian, ada kayak pasukan gitu. Raja ieu teh meureun. Kedain udah beredaan meureun. Oh gitu. Mun teu diberedaan. Mau lek ini gitu. Nyerian eta we hiji budak gitu. Dan kebetulan kayaknya anaknya tuh memang sensitif, bisa lihat gitu. Jadi ya mereka Itu tuh. Mana?
Lu mana? Udah lagi. Kade Fahri. Fahri sini. Itu dibikin kurang lieu mah. Sini Fahri. Oh, sok we. Masih fresh. Kalau yang sensitif tuh jadi menarik gitu ya? Pertamanya mancing, jadi terus. Nah, pan sama memang nanti geus anggeus pagawean Lin. Nah, mending jadi tuluy. Kakak masuk. Nih, sini sayang. Ya nyambung pulang kan Adi. ada sorangan atuh. Tah ya yang nu ieu. Dah, ieu budak ya. Iya yang nu ieu. Rek tukeran rek nu ieu kitu. Sok disembarang. Cok we teh cirian heula. Ini adalah sepupu kita Yang paling kecil. muda. Tah. Cok we cirian nu ieu. Langsung kieu. Cok lagi cirian cenah ieu teh. Jadi dia minta ganti. Kalau nggak boleh anak itu minta ganti anak yang lain. Terus dia bilang di sini ada anak kecil itu aja katanya. Ya sok. Sok. Atau iya bener udah kritik lah ya. Nah, ya. Nah, iya lu geus nyirian lu ieu mah nu ieu. Saya saja. Nah, rek nu ieu. Menawarkan diri. Nah. Lo mah budak dia sok rek nu mana? Tidak takut. Cok. Rek nu mana? Kamu tidak takut? Nah, Bagus. itu banyak jelek-jelek yang lari gitu. Semua takut. Saya tidak takut. Keren. Dia mau anak kecil, saya anak kecil. Yo, kayak nu mana tadi saya gikeun. Saya tidak takut. Ada enggak? Semua tergantung AA. Kumaha? Dia tidak berani sama kamu. Dia lebih takut sama kamu, hebat. Wow. Bilang sama yang lain, dia takut sama kamu. Nah, saya tidak bodoh. Oke. Dia mau darah, Oke. saya tidak ada darah. Oh, oke. Hah? Ya, Pak. Itu ya tidak. Ya tidak, oke. Kenapa? Hah? Kenapa? Itu Kenapa tidak bisa? dia jahat. Anak kecil ke anak kecil, saya panggil papa. Tuh. Nanti dimarahin sama papa. Kamu punya papa, tinggal bilang papa. Ya, Ya, kumaha ya? Naik kumaha? Kumaha lu cirian? Nges ditinggalian can, dia nu nyirian sia. Aduh, kayaknya lah tuh. Dilebatkan panggil langsung kabur. nimbrung mulu ya. Gak ada di sini. Kel. Awas diuningan tak can. Oh, ini berat apa lu gede ya? Iya, lu gede 2000 apa? Waduh, kadang rek diciril, rek dia barang gawe teh
Renita balik deh. Montong sakagak jedog neangan pagawe serahkan. Balik aja nak kawe. Beberes balik kawe. Itunya. Capek kok. Bagaimana rasanya? Segar. Jadi cerita singkatnya mungkin kalian juga udah baca, ada subtitle di situ. Yang jelas ternyata memang dia lama di situ karena ditinggalkan setelah jadi dia tuh ada yang nyuruh, udah tugasnya selesai, udah nggak kemana-mana, jadi diem di situ. Dan ketika ada orang baru tinggal gitu, dia berharap saya butuh makanan nih gitu. Dan kebetulan mungkin ya anaknya TUI ini memang sensitif gitu, dia bisa berinteraksi, terlihatnya seperti apa, jadi si anaknya mau gitu karena yang kayak gitu tuh kan bisa berubah bentuk menjadi sesuatu yang memang pengen dilihat sama anak itu gitu. Dan jadi temennya juga. Iya, jadi temen, bisa berubah jadi temen dan lain-lain, dan akhirnya jadi ada kayak apa ya, hubungan lah gitu ya yang walaupun udah dicoba dipisahkan, mungkin untuk beberapa saat pisah gitu ya, tidak ada hubungan itu. Cuman ketika akhirnya mungkin cerita kami kemarin di Jurnarisa itu kayak mengungkit lagi ingatan TUI dan keluarga, mereka jadi terpanggil lagi gitu, dan akhirnya itu ada lagi. Makanya sengaja malam ini tuh dibahas bareng AA biar puguh gitu, biar jelas akan seperti apa ke depannya. Dan tadi gimana aja? Ya bener yang dijelasin tadi, udah ada. Jadi mereka teh seperti kerajaan juga sebenarnya, Neng. Ada orang misalnya datang ke kerajaan itu minta bantuan atau membuat perjanjian dengan seperti mereka, akhirnya ngikut ke orang itu. Setelah perjanjian mereka selesai, si ini teh pembangkang tidak balik kanan balik lagi ke kerajaannya. Jadi membuat kerajaan sendiri gitu. Dia bikin kekuasaan sendiri. Yang terjadi ya dia nyari makan sendiri segala macam. Dan itu agak sembarangan gitu jadinya ya. Oke. Terus Iko kemarin tadi ngerasainnya gimana? Pas sebelum datang langsung merasa kayak diinjek gitu loh teh. Oke. Memang kayak diinjek banget. Terus memang dia banyak anak buahnya, dan pas tadi Pak Fahri di sini mereka pada datang kan, anak-anak buahnya pada ngerasa nggak sih? Iya di depan. Cuman memang nggak bisa masuk karena sudah dijagain gitu ya. Iya. Karena di sini kita memang lagi ngumpul habis buka puasa di rumah kakek gitu. Iya, kita jadinya memang hari ini sengaja pengen bahas lagi tentang TUI Tamsil ini karena memang keluarga sedang ada semua gitu, dan jadi kita bisa kayak sharing bareng-bareng gitu. Dan pengen tahu nih kalau dari gambarannya Dimas kayak gimana? Oh my god. Oke. Bisa diceritain sambil diceritain, Mas? Jadi si sosoknya tuh apa ya, kayak ada taring, punya taring-taring gitu, si matanya besar, dan sebenarnya dia tuh duduk gitu, badannya tidak terlalu besar kayak bukan sosok genderuwo sih bentuknya. Apa ya, makhluk apa ya? Naon disebutnya begitu, Pak? Jin? Dedemit? Ya, semacam jurik jari ya? Jurik mungkin ya, iblis atau apapun gitu, tapi jadi bentuknya tidak besar. Cuma dia seperti itu, yang terlihat yang agak jelas wajah, dan kesananya ya hitam, dan ada si jarinya lumayan panjang. Oke, jadi kita udah bahas lagi bersama Angga dan Dimasta gitu di sini, dan kita juga menemukan hal-hal baru yang nggak kita dapat nih di episode sebelumnya. Mudah-mudahan setelah ini kalian merasa puas dengan hasil penelusuran kita secara virtual di rumah TUI Tamsil.
dan mudah-mudahan juga kedepannya setelah sekarang, walaupun Teh Uwi Tamsil tidak meminta kami untuk ngapa-ngapain sebenarnya, tapi kami merasa prihatin dengan apa yang terjadi sama anaknya gitu. Jadi kita berusaha mudah-mudahan ini menjadi solusi gitu yang baik, dan mudah-mudahan tempat itu pun bisa diisi lagi, bisa diberdayakan lagi, dan tidak menimbulkan cerita-cerita aneh lagi di waktu yang akan datang. Amin. Tapi bukan berarti kami seperti ini, kami adalah paranormal ya guys ya. Ini kebetulan aja bisa nyambung aja gitu. Ya kita hanya membahas, menceritakan, kalau ada solusi ya kita carikan solusi, kalau enggak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat kalian yang kemarin meminta, nih udah kita kasih, mudah-mudahan puas. Untuk kalian yang aduh ini terjadi sesuatu juga nih di rumah aku, yuk langsung kirim email cerita kalian, video kalian ke jurnalrisa@gmail.com. Nanti kita akan bahas di jurnal cerita misteri, yang mudah-mudahan ini jadi konten seru, lebih seru lagi nanti setelah Ramadan nanti. Kalau begitu kita semua pamit, jangan lupa subscribe, comment, and like.